Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabbihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin di atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah terlupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jamaah grup imam besar Khalifah Group bergabung rahimakumullah. Sebagaimana di dalam makom tauhid kita mengenal adanya kata-kata, satu kata milik berdua. Inilah satu kali panggil terbawa dua-duanya. Sementara di dunia ini tidak ada orang yang punya nama satu berdua, ya. Tetapi di jalan Allah, di kodrat Allah, ada yang punya nama satu, nama punyanya berdua, bunyinya ya. Apa itu? Inilah yang dikatakan sebuah pengakuan, sementara satu pengakuan itu dimiliki oleh dua kodrat. Tugas dan tanggung jawab kita kalau ingin menyatu dengan Allah sebagai jiwa dan raganya Allah, tentulah kita harus menyatukan nama itu menjadi satu nama, satu kodrat. Harusnya begitu. Tetapi di dalam makom tajalli Allah, karena dia katakan wa'initil hayat fil umatun ala umatun i'yatun ilallah. Aku juga yang bersifat umat, dan umat itulah sifatku. Nah, ini menjadikan sesuatu bagaimana kita menyikapi atas pengakuan tadi. Hamba Allah. Nah, ini harus nyata
Karena dalam satu patah kata itu harus terbukti dan terpandang dan terlihat dan terasa mana yang mengaku hamba Allah sebagai umat dan mana yang mengaku sebagai Tuhan dengan pengakuan hamba Allah. Nah, ini menyelesaikannya butuh pemahaman, ya, butuh pemahaman. Sekarang sebelum kita menyelesaikan persoalan satu panggilan dengan dua sifat ini tadi, kita lihat dulu kembali kepada awal terjadinya nama tersebut, panggilan tersebut. Kita sudah belajar bahwasannya dari perjalanan tajalli alif aftar atau tersurat dan alif ba'dal atau dikatakan tersirat menyebabkan bertemunya alif ini pada kodrat akhir hijaiyah ya. Di sini kita pernah belajar bertajalinya dua sifat tadi, alif kembali kepada wujud, titik pada ya tadi. Dan dia karena yang tertajali ini adalah kalimah, maka di saat dia kembali kepada asalnya, titik awal mula jadi, maka disitulah diwujudkan kulimahnya. Diwujudkan kulimah ini berupa sifat, yaitu tajalli batin kita sebut dengan kasrah yang berasal dari bi. Bi itu adalah tajalli batin disebut dengan ayat. Maka terbuktilah sebagai diri yang meminta dan diri yang memberi. Nah, ini terjadi panggilan hamba. Karena kodrat ini adalah kodratku sendiri, tempat kodratku bersifat. Pada sifat aftar disebut dengan tajalli Allah dan sifat ba'dal disebut dengan tajalli sirullah. Begitu kan? Nah, dengan demikian tentulah kita harus memastikan kehambaan tadi. Kehambaan dalam kodrat, mana yang mengaku Allah, mana yang memberikan keputusan aku itu Allah. Ini adalah tajalli hamba Allah. Sebutan hamba Allah ini disebut dengan dua kodrat dalam satu wujud. Apa dua kodratnya? Yaitu bersifat nyatalah aku, ya, pada diriku. Ini disebut dengan aku Allah, yaitu hu Allah. Ini hamba Allah pertama. Ini adalah sebuah pengakuan. Yang kedua, sesungguhnya aku adalah yang tiada tetapi ada. Ini aku, maka disebut dengan hu Allah, ya, Allahu. Nah, kalau pengakuan keumatan pada zahir disebut dengan hu Allah, akulah Allah. Tapi persebutan pada yang tiada
yang wujudnya ada disebut dengan Allahu. Maka hu adalah sifat aku. Aku. Allah itu aku. Hu Allah. Nah, yang mengamalkan yang dari dalam dirinya kepada zahir itu orang yang mengamalkan zahiru Rabbi. Nah, ya, bagaimana dia mendirikan aku nyatalah berwujud Allah. Nah, ini yang mengamalkan kodratnya adalah hamba. Nah, dalam pengakuan pernyataan Allahu lenyap, ini adalah keputusan Allah itu aku. Nah, ini disebut dengan ketuhanan hamba Allah. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah, maka sifat aku menuju zahirku sendiri, maka nyatalah aku. Hu Allah. Hu ah. Tetapi aku, aku adalah yang tiada dan ada pada zahirku sendiri. Nah, di sini naiklah yang dikatakan Allahu, maka lenyap. Ya, Allahu, maka lenyaplah dia. Nah, ini yang di luar. Apabila kita mentajalikan, maka lenyaplah diriku, ya, dan aku ada di dalam diriku sendiri. Nah, inilah naf. Wujud yang tiada itu adalah wujud diriku. Ya, nah, inilah tajalli sirullah. Inilah kekosongan yang ada di luar, yang zahir. Ini kekosongan yang ada di luar zahir, yang akan bertajali kepada kodrat wujud batin menuju ruh atau batin-batin yang ada bara'ah yang di alam ini. Bara'ah, bara'ah, ba adalah asal usul batin, adalah yang berasal dari zat. Jadi diri rahasia yang dikatakan tiada itu adalah diri yang hayat, ya, dan aku nyatalah di dalam diriku sendiri. Dan diri yang hayat bertajali menuju ruh dengan kekuatan tajali bara'ah atau dikatakan akbar. Maka dikala solat Allahu akbar, dan solat itu akan terdengar dan sangat mengerikan bagi orang yang sudah imannya kuat, maka dia akan mendengar dan melihat pertemuan tajalli rahasia itu, hayat kepada ruh yang ada di sekitar alam ini dengan tajalli batin. Batin diri fa bertajali kepada dia, batin ba alam, ra adalah berbuat. Bagaimana diri yang tiada memperlihatkan diri yang ada untuk disembah dengan tajalli hayatnya.
Kalau itu sudah ada di luar, yang dikatakan Allahu, dia akan menuju bara'ahnya. Bara'ahnya adalah hayat sir diriku. Bara'ah bertajalli batin menuju alam batin yang berasal dari zat kunal atau bara'ah. Maka diri yang zahir menjadi panutan dan kiblat oleh sekalian alam, dan bertajallilah hayat aku kepada seluruh alam. Dan inilah kekuatan tajalli batin fa menuju ba'ra. Nah, jadi kalau kita ingkar dengan ayat ini, fa ba iya ba. Nah, ini akibatnya. Ya, fa ba iya ba irabbikuma tukadziba. Jadi kalau tidak mengakui tajalli batin itu kepada batinnya alam ini, yaitu diriku, ya, bertajalli, maka batinul abdi, semua batin akan menyembah zahiru rabbi, yaitu aku dalam diriku sendiri. Ini dia bertajalli. Nah, ini dikatakan dengan sifat hamba Allah. Bagi yang mengamalkan dari dalam keluar, Allah itu adalah aku, yang menyatakan wujud itu adalah aku. Ini namanya ketuhanan, yang dari luar ke dalam dan dari dalam keluar. Yang dari luar ke dalam itu maksudnya yang dari tiada menjadi ada. Nah, itu dikatakan tajalli ketuhanan hambanya. Yang dari dalam wujud keluar, nah itu dinamakan tajalli umat yang bersifat Allah. Allah umat bagi Tuhan, dan Tuhan adalah kodrat bagi aku. Tajalli Tuhan zahir dan batin dinyatakan satu bernama aku. Maka disinilah kata hamba ini asal usulnya terjadi. Maka kita wajib mengamalkan kehambaan dan ketuhanan dengan tajalli batin napas, karena napas itu nama sebuah batin, dan diamalkan tajalli zahiru rabbi dari dalam keluar, dan terjalli batinul abdi dari dalam menyembah, dari luar menyembah ke dalam. Nah, ini bertajallilah diri tiada itu menyembah yang ada melalui sebuah kodrat yang ada batin seluruh alam. Nah, ini kodrat dari diri sir yang asal usul semua itu terjadi. Inilah hamba Allah, hamba Allah. Nah, baik, kita coba muzakarahnya. Salu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah. Silakan jamaah untuk. Silakan Khalifah Ai. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita sudah sama-sama menerima pemaparan dari ayah tentang diri kehambaan atau diri yang memohon pada akar alif yang nyata.
Sementara diri yang mengabulkan permohonan pada alif ba'dal yang jadi dari alif tersirat menjadi diri hamba diri yang mengabulkan. Insya Allah ya seperti itu. Insyaallah. Insya Allah. Baik, silakan kepada Khalifah bagi yang mau bertanya, insya Allah mengangkat tanda tangannya. Silakan kepada Pak Khalifah Kutwari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu sehat ya, Buya ya. Amin insyaallah. Amin. Begitulah para khalifah maupun imam yang lain, semoga sehat selalu. Dari paparan Buya tadi kami simak bahwa ada dua tajalli sirullah dan tajallilullah. Nah, yang kami belum paham betul Buya tentang tajalli sirullah yang tadi dikatakan bahwa yang rahasia atau yang hayat itu bertajalli menuju ruh, yang akhirnya nanti menuju juga kepada akbar. Ini melalui pandangan atau bagaimana Buya tajallinya hayat kepada roh yang akhirnya menjadi akbar tadi itu pandangan atau bagaimana Buya, mohon dijelaskan. Bagi yang ingin memandang bagus pandangan silakan. Bagi yang ingin merasakan bagus rasanya silakan. Bagi yang tidak ingin memandang, tidak ingin merasakan tapi jati dirinya mengakui tiada bersekutu dia dengan pahamnya, silakan. Allah tidak butuh bantuan itu. Silakan. Gitu. Karena dalam kaji wujud ini bagaimana kita memahami, ya, selain dari sami'na wa ta'na memang tidak ada. Memang ini sudah ada. Ini sudah ada, semua sudah ada. Cuma tidak ada izin kalau tidak ada penyampaian daripada yang berhak diutusnya. Gitu. Ada. Mana ada sekarang yang tersembunyi? Tidak ada lagi. Cuma tidak akan berhak kamu sebelum sampai kepadamu. Gitu ya. Semua sudah ada, tidak ada lagi. Tajalli diri hayat itu adalah aku. Karena aku yang menjadi Tuhan, bukan jasadku, bukan Zahiru Rabbi. Zahiru Rabbi ini untuk menjadi kiblat, untuk menjadi Ka'bah, markubah, ya, tujuan saja. Tetapi yang aku yang bertajalli kepada batin alam ini dan mereka lah yang akan membutuhkan aku. Tanpa aku mereka tidak bisa hidup. Hayat aku, hayat itu aku, kan gitu. Nah, iya, Allah ini adalah wujudku. Gitu kan. Nah, itulah aku. Nah, gitu. Tapi pada tajalli ketuhanan ini adalah aku. Makanya dikatakan aku nyatalah di dalam diriku sendiri. Gitu. Ini tajallinya. Gitu, maaf. Iya, baik. Terima kasih. Jadi ini sebebas-bebasnya Buya, mana yang pas gitu ya Buya ya. Iya. Baik pandangan ataupun rasa atau apa. Iya. Oke, Buya, terima kasih sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi bebas, ya. Bebas itu bagi apa? Bagi yang berkodrat hamba adalah Allah, hamba Allah. Kan gitu. Yang berkodrat Tuhan adalah hamba Allah. Semuanya itu adalah Tuhan. Nah, kan gitu. Tuhan itu aku, akulah Tuhan. Nah, ini. Jadi bagi yang mengamalkan dalam kodrat kehambaan, maka bertajallilah kodrat ini kepada zahir. Itu diamalkan. Bagi itu sifatnya mengamalkan atau menyembah. Ya, mengamalkan atau menyembah.
Nah, bagi ya wujud ketuhanan disembah, maka bertajalilah aku menjadi hayat, ya, dan zahirku sembahan daripada semuanya. Nah, katanya nyatalah aku dalam diriku sendiri. Nah, gitu. Itu Mam, ya. Terima kasih Buya. Nah, jadi kalau asal usul kata hamba itu hu Allah, Allahu. Bagi yang mengamalkan wujud aku nyatalah pada diriku, yaitu disebut aku Allah, hamba Allah. Nah, hamba Allah itu menyembah sifatnya. Tapi Allah itu aku, nah tajalinya sudah memperlihatkan untuk disembah dengan bertajalinya sebuah keakuannya tadi, ya, sirnya menuju batin bara'ah, ya, batin bara'ah. Nah, pernah melihat rumput putri malu itu kan? Nah, kalau disentuhnya langsung bangun. Nah, itu kalau sudah disentuh hayat, ruh itu semua akan bangun dan menyembah. Nah, kalau umpamanya kita mendirikan diri ketuhanan, maka keluarkan dan dia ada di luar dirimu, dan kodrat ketuhanan itu yang di luar itu akan melihat zahirul rawi. Tapi kalau yang di dalam itu tidak keluar, yang di luar itu tidak akan melihat zahirul rawi. Gitu. Paham? Insya Allah paham Buya. Maksud di luarnya ini apa? Bukan dikeluarkan, memang di luar ya, nah, ada di luar kan gitu. Nah, dan ini di dalam. Zahirul Rabbi ini kan di dalam, kan gitu. Baik, silakan. Terima kasih Pak Khalifah, Pak Imam Kuswari atas pertanyaannya. Mohon izin Ayah Ananda tadi belum nyapa Ayah. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayah. Terlambat. Insya Allah. Ayah saking apa ya Ayah terkesima dengan kajian ini Ayah. Subhanallah Ayah. Luar biasa Ayah. Semoga Ayah sehat beserta keluarga, Umi dan adik-adik semua. Insya Allah. Para khalifah mudah-mudahan semua sehat. Artinya Ayah sudah menjadi satu kesatuan, itu bebas. Jadi hamba dalam keumatan Allah dan yang satu hamba dalam ketuhanan Allah, begitu Ayah ya. Insya Allah. Baik, di sini sudah ada Khalifah Pembina Ustazah Ratih, silakan. Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, dalam kalam terakhir itu disebutkan tajalinya dengan napas. Itu napasnya masih napas hidung atau di mulut, Buya? Tajalli pada napas, napas adalah nama sebuah batin Allah, ya, bukan nyawa, ya. Napas adalah nama sebuah batin Allah. Untuk mewujudkan pada zahir itu dilakukan dengan sifat tajalli Allah, yaitu tanapas. Apa yang tanapas? Yaitu dengan napas mulut, ya. Nah, jadi kalau mentajalikan yang di luar ke dalam atau yang tiada menjadi ada, itu dengan napas disebut dengan, atau kita sebut dengan tajalli napas hidung. Nah, masuklah aku, nyatalah aku. Nah, gitu ya.
Nah, itu namanya. Karena dia di sini, dia ada di sini. Masuklah aku, nyatara aku. Nah, gitu kan? Nah, kalau di dalam aku, ya Allah. Nah, gitu kan? Nah, gitu. Jadi itu bagi yang mengamalkan, nah, itu dengan mulut tajalli Allah. Kalau tajalli sirullah, nah, itu dengan hidup. Nah, paham? Insya Allah Buya, terima kasih Buya. Sehat selalu Buya dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Rati atas pertanyaannya dan terima kasih Ayah atas penjelasannya. Silakan Khalifah Pak Imam Anas untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah melimpahkan rahmat dan kasih sayang serta kesehatan bagi Ayah sekeluarga. Amin. Begitu juga kepada para khalifah, para ustazah yang ada pada malam hari ini. Amin. Alhamdulillah, Ayah. Ini kaji yang sangat luar biasa, ya. Amin, insyaallah. Kaji inilah yang Anda tunggu sejak lama, ya. Insyaallah. Bagaimana menyatakan yang Ayah katakan, satu kata milik berdua, tapi sesungguhnya adalah satu juga adanya. Insyaallah. Oleh karena itu, Ayah, dalam perjalanan ini sebenarnya adalah perjalanan tajalli hayat, ya begitu, Ayah. Iya. Itulah sebenar. Insyaallah. Ya, ada yang ngerti. Oleh karena itu, aktar, kalau itu adalah tajalli Allah, dan alif ba'dal itu tajalli sirullah. Bagaimana dia menyatu menjadi titik? Ya adalah di kita sendiri sebenarnya. Bagaimana hayat itu ada di situ, ya, Ayah. Iya. Gitu. Terima kasih, Ayah. Terima kasih, Ayah. Dan Anda tak bisa, hanya bisa merasakan menikmatinya, Ayah. Tidak bisa Anda berkata lagi, Ayah. Insyaallah. Jadi kalau ini kan kita sudah enak. Kalau kita ketemu orang sesama umat, nah tajalli Allah. Berarti kita sudah berkodrat kepada Allah. Ya, karena Allah itu kodratnya, di kodrat adalah sifatnya hamba. Ya, makanya hamba Allah. Itu. Tetapi ada saatnya yang halus itu lebih kasar dari yang kasar, lebih kuat dari yang kuat. Dalam suatu keadaan tertentu, yang di dalam akan mengambil alih, yang di luar akan mengambil alih yang di dalam. Artinya apa? Yang tiada itu akan mengambil alih yang ada. Nah, kalau sudah mengambil yang ada, maka aku Allah. Nah, itu adalah berupa itsbat atau keputusan. Dan itu pada saat-saat tertentu, ya. Contoh kita lakukan dalam hukum ba'da. Ba'da, ya. Kalau hukum ba'da berdiri untuk disembah dan memperlihatkan, ya, sebagai kiblat yang disembah. Kan gitu, itu ba'da. Ya, tapi kalau bertuhan tidak diikat oleh waktu. Kan gitu. Nah, dimanapun kamu berada, kalau sudah dia semua, maka engkau adalah aku. Kan gitu. Wahwa ma'akum aina makuntum. Nah, itulah hu Allah. Ya kan itu. Nah, tidak ada, sudah ada. Nah, gitu kan. Dari tiada muncullah. Jadi ada, gitu kan. Itu ibadahnya, ibadullah. Tapi kalau sudah aku Allah, nah itu sudah diambil alih olehnya yang dari luar atau yang tiada akan wujud kepada ada, maka batinnya yang tiada itu bertajalilah
kepada seluruh hayat yang ada di muka bumi, disebut hayat bara'ah atau akbar. Gitu. Tuhan dari akbar. Allahu akbar. Bukan hu Allah. Allahu ya akbar. Nah, nanti kalau kita sudah bisa, sesungguhnya sholat itu adalah guncangan yang sangat tinggi. Pertemuan bara'ah itu luar biasa guncangan. Hanya kita saja yang bisa mendengarkan guncangan itu. Ya, hanya kita saja yang bisa mendengarkan guncangan tajalli batin fa sirfa menuju alam ba dan dia meledak di luar sana, membuatkan isi alam ini bangun untuk saatnya salat kepadanya, kan gitu. Nah, gitu itu guncangannya, sangat luar biasa sekali. Salat itu tidak hening, salat itu guncangan. Makanya qabla mutu anta mutu. Nah itulah ya, itulah guncangan maut yang luar biasa. Mana guncangan itu? Wala tafaraku la bismillah. Ya, itu guncangan. Tafaraku, tafakurnya semua kepadaku. Nah, itulah guncangan yang sangat tinggi. Makanya ada qalbla mutu anta mutu, insyaallah ya. Subhanallah, terima kasih banyak ayah, terima kasih juru tabligh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wali Pak Anas atas pertanyaannya. Terima kasih ayah. Jangankan nanti di saat yang ada itu tiada ayah, saat ini aja bergetar arasi ayah. Dengar kalam-kalam ayah, wahyu ayah, insyaallah. Insyaallah. Terima kasih ayah. Baik, Khalifah, silakan. Insyaallah, Pak Khalifah, Pak Imam Kuswari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini masalah tajalli batin antara tajalli batin Pak dengan Mbak. Ini mungkin sekali lagi mohon dijelaskan kembali, Buya. Tajalli batin fa adalah yang tiada itu ada, cuma kan tidak terlihat bagi alam ya. Yang batin fa. Ba itu adalah batinnya, batin alam, yaitu yang ada terlihat dari semua yang terlihat. Yang terlihat itu hakikatnya semuanya tidak ada yang terlihat. Itu namanya batin ba. Ya. Batin ba ini adalah wujudnya yang kekuatan inti semuanya adalah zat kunal, disebut bara'ah, Allahu akbar. Nah di situ tuh, di situ itulah bara'ah tadi. Allah itu aku, bara'ah. Nah, disitulah dia untuk disembah. Ya, di situ tajallinya batin fa ba dan menuju yaitu asal usul semua terjadi dari batin kunal ya, zat kunal itu gitu, bara'ah. Nah, jadi ra itu kejadian ya, ra itu kejadian, bara gitu ya, paham, itu kejadian namanya. Jadi tidak ada yang diam sholat itu. Sholat itu guncangan kematian yang sangat kuat. Artinya wala tafarraqu la bismillah. Semua alam itu mengangkat tasbih dan menyembah. Ya.
Makanya sholat itu adalah, kalau yang sholat itu adalah kodrat, tingkatan makomnya sudah paham, maka yang berdiri itu adalah seujud yang disembah. Ya, kalau diri yang menyembah atau Allah kepada Tuhan, artinya tidak melalui waktu, tapi 24 jam dalam tajalli batin, ya, dalam tajalli batin yang dikatakan dengan sir, perbuatan ada dan tiada ditajalikan oleh batin Allah bernama nafas. Itu penyembahan umat, ya. Nah, yang langsung gitu. Kalau penyembahan alam ada pada ba'da kepada kodrat Allah. Penyembahan umat kodrat Allah kepada Tuhan. Penyembahan alam kodrat alam kepada Allah. Penyembahan umat kodrat Allah kepada Tuhan. Nah, itu jangan lupa. Paham? Paham Buya. Alhamdulillah. Terima kasih. Insyaallah. Insyaallah. Terima kasih Khalifah Kuswari atas pertanyaannya, dan terima kasih Ayah atas penjelasannya. Jadi Ayah, kita sudah tahu sekarang, kan kalau dulu ada istilah sedekah untuk hamba Allah. Nah, sekarang kita sudah tahu hamba Allah itu ya Ayah ya. Iya, itulah dia tadi. Sekarang Allah yang bersedekah kepada umatnya kalau di atas nama hamba Allah. Nah, kita kan sudah tahu, ya. Nah, Ya Allah, ya. jadi berapa kalau orang menyebutkan dari hamba Allah, berarti sedekahnya Allah kepada umat itu lebih berkah. Barang siapa yang menyampaikan sedekah itu pada kodratku, maka aku akan balas berlipat ganda. Nah, tidak Allah sebut lagi 10 kali lipat. Kalau siapa yang berbuat baik 10 kali lipat. Tapi kalau siapa yang berbuat atas namaku, maka aku balas berlipat ganda. Nah, gitu ya. Insyaallah Ayah. Jadi besok-besok jangan lagi bersedekah pakai nama sendiri, ya. Insyaallah Ayah. Dari Allah ya. hamba Allah gitu, ya. Bersedekah dari Allah untuk umatnya ya Allah, ya Ayah ya. Dengan bahasa hamba Allah. Hamba Allah. Ingat pesan saya, ilmu bukan jadi bahasa, yang jadi bahasa adalah iman. Kalau belum jago beriman jangan berkalam. Nah, gitu, paham? Insyaallah. Baik, masih ada pertanyaan, jemaah? Insyaallah, silakan Khalifah. Oh iya, tadi kalau tidak salah lihat tuh Pak Khalifah Tukijan ada mengangkat tangan. Silakan Khalifah Tukijan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Buya selalu dalam keadaan sehat, walafiat bersama keluarga. Amin, insyaallah. Dan terima kasih kepada Juru Tabligh yang telah memberikan waktu kepada saya, dan semoga kepada semua khalifah yang hadir selalu dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, amin ya Allah, Allahumma amin. Iya, mungkin Ibu ya, ini sebenarnya saya ini sangat terpukau dengan kajian yang telah disampaikan oleh Buya kepada kami, yang tadinya kami itu hanya menganggap di saat takbiratul ihram itu hanya sekedar saja, ternyata di dalam takbiratul ihram itu mempunyai makna yang sangat
luas sekali Buya. Jadi kayaknya saya pingin nih Buya ada sebuah penjelasan yang lebih luas tentang takbiratul ihram ini Buya. Jika ternyata di dalam Allahu Akbar itu adalah tajalli daripada itu mau kepada itu Bu. Allah Bu ya. Jadi disinilah tafrid tajrid itu terbukti. Tidak ada tajalli itu yang tidak mendatangkan aras. Semua itu adalah kalam. Kalam itu kejadian, bukan kata-kata. Artinya setiap kataku akan mengundang kejadian. Itu yang dinamakan kalam. Tapi berlaku bagi orang yang telah mendirikannya. Sama seperti kita mendirikan wujud pada laha lahi lahu. Pada sifat laha, pada an-nazir tubuh mengaku kewujud Allah. Pada nazir bersifat lahi hayat dan bersifat batin lahu aradda ayyakulallahu kun fayakun. Menjadikan amruhu, menjadikan sujud diri yang sebagai hayatnya Allah. Itu tidak semudah itu, tentu harus melalui proses syai'an ayyakula dengan terjadinya kata aradda yakula lahu kun. Kun itu bukan ayat. Kun itu adalah bunyi. Orang yang belum pernah terdengar bunyi itu berarti dia belum menyatakan, belum nyata bagi dia. Kun itu kosong, alif sirna pada domah u. Ya. Bertajali kepada batin fa pada wujud diri ya faya kun. Maka dia mendengar kejadian yang terjadi. Apa yang jadi? Apa yang terjadi? Aku mendengar, ya, bukan aku membaca. Nah itu contohnya seperti itu. Jadi semuanya itu tajalli dan itu nyata adanya. Ya, itu perlu pemahaman yang lebih ya, pemahaman sebetulnya. Ini sekedar wawasan ya, itu. Karena makanya dibentuk iman jamaah. Sebagaimana iman itu imanullah, iman itu adalah sekuatnya iman Allah, dan Allah itu adalah iman yang paling kuat bagi wujud yang memakai ya. Ma'rifatullah, pandangan itu harus kuat, laksana pandangan Allah, ma'rifatullah. Hanya Allah yang bisa melihat. Dan tajalli pada ayat kasrah tajalli bi batin, tubuh adalah ayat. Sebagaimana kita melihat dengan nyata. Semua tidak ada yang diam. Semua itu memiliki getaran. Setiap tujuan kepadaku sakaratul maut, terjadi guncangan dan kejadian. Sakaratul adalah guncangan, maut adalah kejadian, bukan mati. Ya. Maut itu kejadian. Artinya nama sebuah kejadian, karena di atas waw itu ada sukun bulat. Ya, nah artinya waw itu hu itu dia, sukun itu diri, nah kejadian dia pada diri. Nah itu yang dikatakan maut. Nah jamaah harus pintar baca hijaiyah itu, meskipun
sambil berjalan belajarnya. Nanti kalau fokus suatu saat ya, karena itu pengaruhnya tertinggi. Jadi lebih baik kita belajar sambil berjalan. Nah itu lebih terasa, tanpa disadari kita pelan-pelan sudah belajar sir-sirnya hijaiyah. Gitu insyaallah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak Buya atas penjelasan yang telah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah, kita ketemu 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.